Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria, di padang gurun. Lalu datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan memberitakan baptisan taubat untuk pengampunan dosa, seperti ada tertulis dalam kitab nubuat-nubuat Yesaya. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak Ibu saudara-saudari, selamat pagi semuanya. Musim hujan sudah tiba. Masih aman ya? Masih aman ya di rumah? Iseng-iseng saya baca artikel tentang survei apa yang dilakukan ketika musim hujan. Karena iseng-iseng saya baca beberapa artikel dan ternyata ada satu yang menunjukkan survei. Survei pertama, saya sebelum membaca sudah berangan-angan pasti survei pertama Bapak Ibu bisa nebak. Yang dipersiapkan adalah pasti misalnya payung. Mungkin yang tertinggi kedua misalnya adalah membersihkan selokan. Lalu kemudian yang tertinggi ketiga misalnya adalah membetulkan genteng bocor, tembok-tembok yang retak dan sebagainya. Tetapi dalam artikel itu saya kaget, ternyata sediakan alat pancing. Bapak Ibu bisa nebak kira-kira survei ini yang isi siapa? Orang-orang yang suka pancing kali ya. Tapi kenapa kok bisa tertinggi survei siapkan alat pancing? Ternyata yang disurvei adalah yang sebelahnya adalah tambak ikan. Pantesan itu adalah orang-orang mengharapkan ikannya keluar dan mancing. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau saya kasih survei kepada umat yang ada di sini, sebentar lagi mau Natal, apa yang harus dipersiapkan? Pasti tertinggi pertama adalah libur telah tiba, gitu ya. Hore, hore, hore. Tapi enggak ya. Yang pertama apa pasti yang dipersiapkan? Gak tahu. Pohon Natal. Yang tertinggi pertama kira-kira apa ya kalau saya survei di sini ya? Apa kira-kira? Pertobatan, kudus sekali ya. Sangat kudus sekali, pertobatan ya. Emang tanggal berapa di kita ada pertobatan, ada pengakuan dosa tanggal berapa? Tahu juga 17, 18, 19. Hafal semua, hebat nih ya. Berarti surveinya sangat luar biasa di tempat ini. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau saudara-saudari disurvei adalah pertobatan, wah
Saya rasa Tuhan Yesus cepat-cepat datangnya, nggak mau tanggal 25, tanggal 20 dia mau datang dah katanya. Saudara-saudari, kalau kita pada hari ini temanya adalah penantian dan persiapan, saya tadi kalau berbicara mengenai musim hujan, saya ingat juga kalau kita itu pasti punya yang namanya di rumah itu ada tembok-tembok yang retak. Ketika tembok retak itu makin terasa kalau musim hujan, terutama adalah yang bocor-bocor. Kalau di pastoran itu juga sama, dan juga di gereja ini juga sama. Kalau musim kering itu nggak kerasa ada yang retak, tapi kalau udah musim hujan kerasa ada yang retak, ada yang bocor. Kalau Bapak Ibu datang ke sini mungkin wajah gerejanya masih ada tambelan-tambelan keretakan, itu karena sedang dibetulkan. Nah, tentu itu ketahuan pada saat musim hujan. Tetapi banyak juga di rumah-rumah atau di bangunan-bangunan orang senang memelihara keretakan. Kadang-kadang ada reaksinya kalau lihat tembok retak. Yang pertama itu adalah ya sudah diabaikan saja. Yang kedua, paling sering itu ditutupi dengan lukisan atau dengan berbagai macam benda yang bisa menutupi retakan itu. Atau yang paling ketiga, dan susah juga jarang, itu adalah memperbaiki keretakannya. Saudara-saudari, kalau kita melihat tembok yang retak, kalau kita melihat segala sesuatu yang bocor, pasti ada sesuatu keinginan kita untuk memperbaiki, tetapi kapan waktunya ditunda, akhirnya diabaikan. Nah, saya juga melihat kalau kita melihat berbagai macam peristiwa dalam hidup sepanjang tahun ini, diri kita itu punya berbagai macam tembok yang retak. Ada berbagai macam kebocoran dalam diri kita. Tetapi umumnya kalau survei itu juga membuktikan banyak orang tahu akan keretakan dirinya. Apa itu keretakan dalam dirinya? Ada macam-macam. Ada keretakan relasi dengan suami dan istri, keretakan relasi dengan anak, dengan orang tua, keretakan relasi dengan juga tetangga, keretakan relasi juga dengan Tuhan. Tetapi tadi banyak orang kadang-kadang mengabaikan itu atau bahkan menutupinya. Dan bahkan juga kadang-kadang juga ketika orang tidak mau memperbaikinya, orang melupakannya. Tetapi keretakan itu tetap ada, tembok itu tetap ada. Saya ingat cerita psikologis seorang raja itu sedang memberikan sayembara untuk membuat sebuah istana yang sangat megah sekali. Lalu dikumpulkan tukang-tukang yang sangat hebat dalam 1 bulan, diminta untuk membuat istana yang sangat megah. Dan akhirnya istana itu selesai dalam 1 bulan. Tidak ada tukang yang bisa mengerjakan itu, karena tukangnya sangat ahli, mereka semua mengerjakan itu. Dan ketika diresmikan, raja datang. Semuanya tampak indah dan bagus sekali. Dan persis di tengah-tengah tembok itu ada lukisan raja. Raja sangat senang sekali, sudah indah, temboknya bagus, megah, ada lukisan dia pula di tembok itu. Tapi ketika angin datang masuk ke dalam istana itu, lalu jatuhlah lukisan itu. Raja marah. Raja marah bukan karena lukisannya jatuh dan hancur, tetapi ternyata di balik lukisan itu ada tembok yang berlubang. Ditutupi dengan foto raja supaya kelihatan indah. Lalu raja bertanya kepada kepala mandor, kenapa terjadi? Karena waktu diresmikan, waktunya belum cukup, jadi kami tambal. Saudara-saudari, raja marah dan akhirnya mereka semua yang ada di situ dieksekusi. Tentu peristiwa itu atau cerita yang khayalan ini adalah cerita psikologis. Kebanyakan orang melakukan hal itu, menutupi segala macam keretakan dengan berbagai macam hal, dengan melakukan entertain. Orang punya masalah lalu kemudian dilupakan dengan berbagai macam cara, dengan hiburan, dengan kemudian nonton, dengan ke bioskop,
dengan bersenang-senang dengan teman-teman, atau ada yang liburan, ya, terus begitu, dan tanpa memperbaiki keretakan itu. Tetapi keretakan itu masih ada dan tetap ada. Dan untuk itulah maka pada penghujung tahun ini, di masa Advent yang kedua ini, Injil ini berbicara demikian. Yohanes berbicara dengan sangat tegas dan keras sekali, yaitu bahwa ratakanlah yang bergunung-gunung dan luruskanlah yang berkelok-kelok. Itu artinya adalah sama seperti tadi, bahwa ada macam-macam keretakan, ada macam-macam lubang dalam hidup orang yang sengaja tidak diperbaiki, dilupakan, bahkan juga ditutupi, dikamuflase supaya indah, padahal banyak keretakannya. Kalau kita menyadari juga yang terjadi dalam peristiwa dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang diceritakan di sini, umat Israel memiliki banyak keretakan. Perjanjian Lama itu yang ditulis dalam Baruk bab 5:1-9 itu, mereka itu sedang dibuang menuju tempat pembuangan, dan di tempat pembuangan itulah mereka itu mengalami berbagai macam keretakan dalam hidup mereka, terpisah dari kampung halamannya, terpisah dari bait Allah yang hancur, dileburkan, dan terpisah juga dari tradisi mereka. Mereka mengalami banyak keretakan. Begitu juga yang terjadi di Injil ini, di Perjanjian Baru, dijelaskan peristiwa yang sama juga terjadi. Bangsa Israel masih dibelenggu oleh penjajahan, dan bangsa ini masih dalam penderitaan dan kesulitan, dan banyak keretakan yang muncul, relasi mereka dengan Tuhan, relasi mereka dengan sesama dan sebagainya. Tetapi diabaikan, tidak dibetulkan. Maka Yohanes Pembaptis berteriak-teriak dan memberikan petunjuk supaya diperbaiki tembok yang retak itu, jangan dilupakan, tetapi harus segera diperbaiki. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ini juga terjadi masyarakat kita zaman sekarang itu karena banyak berbagai macam entertain, mencoba untuk bisa kabur dari masalah dengan banyak melakukan entertain dalam hidupnya, tetapi tidak memperbaiki masalahnya. Survei membuktikan banyak orang yang terjadi frustasi sudah hampir 80% karena tidak memperbaiki keretakan itu. Relasi dengan sesama, relasi dengan Tuhan, relasi dengan keluarganya, semuanya dilupakan dan pura-pura dianggap tidak ada dan bahkan lari. Maka zaman sekarang semboyannya itu luar biasa. Kalau ada seorang pria yang mampu menyelesaikan segala masalahnya, itu disebut Superman. Menyelesaikan segala masalahnya, dia mampu melakukan segala sesuatunya. Lalu ada istilah yang kedua, kalau seorang pria berani menghadapi masalahnya, itu namanya gentleman. Tetapi ketika ada seorang pria juga yang sedang bergumul dengan masalahnya, itu namanya real man. Namun ketika seorang pria lari dari masalahnya, namanya cemen. Itu istilah baru. Bagaimana dengan wanita? Sama. Kalau wanita mampu menyelesaikan segala masalahnya, Wonder Woman, wanita itu hebat, ya. Kalau dia berani menghadapi masalahnya, gentlewoman. Kalau dia sedang bergumul dengan masalahnya, real woman. Nah, dia kalau lari dari masalahnya kira-kira apa? Sama, cemen juga gitu ya. Saudara-saudari, banyak orang tidak mau menghadapi masalahnya dan memperbaiki masalahnya. Yohanes pada hari ini berani mengajak orang-orang yang ada di Israel itu untuk bergumul kembali, memperbaiki hidupnya, memperbaiki keretakan-keretakan relasinya. Maka ada istilah yang sangat bagus yang kita tahu dalam Injil ini, yaitu setelah diceritakan ada pada saat pemerintahan Kaisar Tiberius, Pontius Pilatus, semua raja-raja disebut. Itu maksudnya adalah bangsa Israel sedang berada dalam keadaan dijajah, sedang dikuasai oleh musuh, sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan yang terakhir adalah di padang gurun. Dan di situ turun firman Tuhan. Jadi dalam keadaan yang tidak baik dan digambarkan juga padang gurun yang gersang, turunlah firman Tuhan kepada Yohanes. Itu berarti bahwa sudah ada lampu hijau
dari surga, bahwa yang gersang, yang bermasalah ini akan dibereskan bersama dengan Tuhan. Yang gersang akan disuburkan bersama dengan Tuhan. Maka Yohanes tugasnya mengajak supaya yang gersang itu bisa disuburkan, orang-orang untuk memperbaiki keretakan. Saya rasa hal yang sama juga, ajakan yang sama terjadi pada kita hari ini untuk memperbaiki segala macam keretakan kita dalam persiapan kita mendapatkan rahmat dalam Natal yang kita nanti-nantikan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.